Salam saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera, kasih Tuhan Yesus melingkupi setiap kita. Kekasih hati Tuhan, hari ini saya akan bahas sebuah khotbah topikal dengan tema racun anak muda. Ya, jadi ini bukan khotbah untuk anak muda saja, tapi orang tua juga perlu untuk mendengarkan supaya kita bisa menyelamatkan generasi dari setiap kehancuran akibat racun ini, saudara. Saudara, sebelum kita masuk pada pembacaan ayat firman Tuhan, saudara, berbicara mengenai racun, saudara, ketika masa kanak-kanak, usia SD itu saya sering jajan setelah pulang sekolah, saudara, ya. Ternyata di dalam makanan-makanan yang dijajakan, baik minuman itu mengandung suatu bahan yang berbahaya, beracun. Namanya rodamin atau pewarna pakaian, bukan pewarna makanan, saudara. Jadi ada makanan itu yang disajikan dengan warna yang begitu menariknya buat anak-anak kecil, tentunya itu sangat menarik. Ternyata menggunakan pewarna pakaian, saudara, one text, dan itu sangat berbahaya. Efeknya tidak pada waktu kita makan, tapi setelah beberapa lama baru kita merasakan. Tidak heran, saudara, kalau saya mendengar kabar bahwa beberapa teman saya itu meninggal beberapa waktu kemarin ini. Banyak berita duka bahwa mereka meninggal karena kanker hati, karena diabetes, karena gagal ginjal dan lain sebagainya. Dan penyakit itu datang tidak tiba-tiba, saudara, tapi karena sesuatu yang terjadi ketika kita makan, ketika kita melakukan apapun yang itu bisa mengganggu kesehatan di masa depan. Nah, ternyata dari penemuan ini bahwa rodamin, terus pewarna pakaian yang dipakai untuk makanan itu berbahaya buat kesehatan. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya kerusakan fungsi organ-organ tubuh. Dan itu tidak semerta-merta atau seketika efeknya itu terjadi, tapi bertahun-tahun kemudian. Kita tidak sadar bahwa itu racun kita masukkan dalam tubuh kita. Kekasih hati Tuhan, di dalam kehidupan kita itu ada juga racun rohani, saudara, yang itu dialami oleh anak-anak muda, ya. Dan itu mereka tidak sadar bahwa mereka memakan atau memasukkan racun dalam tubuh mereka, dalam kehidupan mereka. Sehingga, saudara, mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Saya bacakan buat kita semua. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, Rasul Paulus menggarisbawahi kenapa kok yang disorot adalah nafsu orang muda. Karena orang muda, anak muda itu di hidupnya penuh dengan hawa nafsu. Kebanyakan, saudara, hawa nafsu ini menguasai anak muda. Kenapa? Karena orang muda itu senangnya pengen tahu yang belum pernah dia lakukan, pengen dia menonjol, pengen dia diperhatikan, pengen dia lebih dari yang lain, pengen dia menjadi pusat perhatian, ya, pengen dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia coba. Nah, itulah hawa nafsu, saudara. Keliru sedikit, saya katakan berbahaya. Orang yang dilingkupi dengan hawa nafsu, hidupnya di pinggir jurang maut, saudara. Salah sedikit, jatuh, mati. Ya, saya katakan, kenapa kok ini, saudara? Kita tidak sadar bahwa itu sepertinya baik kok, tidak apa-apa kok, semua orang melakukan itu kok. Ya, hari gini kalau pacaran tidak melakukan seks itu katanya, oh, nggak afdol. Itu semua orang melakukan kok, ya. Saudara masuk nilai itu dan saudara merasa tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa itu, ya. Hari gini belum pernah merokok, ya, itu namanya ketinggalan zaman. Kita merasa bahwa, oh, aku harus seperti yang lain. Padahal, saudara, itu adalah hawa nafsu, dan itu kita berbahaya, sedang berdiri di pinggir jurang, dan jurang itu membawa maut.
Nah, kekasih hati Tuhan, mari kita baca secara singkat saja Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan ya. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, jadi keinginan itu, saudara, kalau sudah dibuai oleh iblis, itu berbahaya, melahirkan dosa. Dan saudara, ketika kita digoda iblis, kita belum berdosa, saudara ya. Ketika iblis mencobai kita, kita posisi belum berdosa. Tapi ketika kita sampai terseret oleh iblis, kita mengiyakan dan kita melakukan, akhirnya kita berdosa. Jadi kita tidak bisa melarang, saudara, bahwa pencobaan itu akan datang, saudara ya. Tapi kita harus punya pertahanan iman ya, supaya kita tidak ikut oleh namanya rayu mautnya iblis. Karena iblis maunya kita berdosa. Nah, orang yang dilingkupi hawa nafsu itu berbahaya. Karena sedikit dia ikut iblis, itu artinya dia sudah berdosa ya. Nah, kekasih hati Tuhan, waktu saya muda dulu, saudara, saya pernah punya teman, saya pernah mungkin ceritakan ya di waktu ibadah offline ya. Satu keinginan, karena teman-teman punya baju yang bagus, dia nggak punya uang untuk beli baju, akhirnya, saudara, kita pergi ke Blok M, saudara, di Jakarta sana, di Blok M. Tiba-tiba ketika pulang, kita naik bis, saudara, dia tunjukkan, nih, saya dapat ini, tuh 2, 3, 4, 5, 6 3 baju, 1 celana, dan 2 kaos, saudara. Padahal saya tahu dia nggak punya uang. Dari mana dia? Oh, ternyata pada waktu itu kita datang dan berpisah. Ternyata dia melakukan itu, saudara ya. Satu keinginan akhirnya dibuai, dan akhirnya terjadi sebuah dosa, mencuri di supermarket, di departemen store, saudara. Ketika kami pulang, saudara, dan mau sampai di tempat pemberhentian bis, akhirnya kami jalan. Karena sudah begitu siang, kemudian dia katakan kepada saya, "Kamu haus gak?" "Haus," gitu kan. Mungkin kita nggak punya uang, gitu kan. Tiba-tiba, saudara, dia keluarkan 2 teh botol, saudara. Lu dari mana dia, saudara, dapat? Ketika lewat warung rokok, saudara, yang ada namanya kerat-kerat botol itu, saudara, ternyata dia menyaut 2 lagi, saudara. Nah, saudara, keinginan yang dibuai akhirnya menyeret kita masuk ke dalam dosa. Nah, dosa itu dimulai ketika keinginan jahat tadi menyeret kita pergi dan melakukannya, saudara. Dan itu berbahaya, saudara. Makanya ada keinginan-keinginan liar, itu berbahaya. Keinginan beda dengan kebutuhan. Tidak semua keinginan adalah kebutuhan. Ini tolong dicatat ya, saudara. Tidak semua keinginan adalah kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan, saya jamin, firman menjamin bahwa akan dipenuhi semuanya oleh Tuhan Yesus. Jadi, apa yang dipenuhi Tuhan Yesus adalah semua kebutuhan kita, bukan semua keinginan. Karena ada keinginan yang membawa maut, saudara, yaitu ketika kita masuk kepada keinginan hawa nafsu yang liar, saudara. Nah, kekasih hati Tuhan, Yesus pun pernah dicobai ya. Ketika dia dibawa oleh roh dan naik di atas bumbungan, iblis mencobai, saudara. Ubah roti ini menjadi batu ini menjadi roti kalau kamu anak Allah. Ingat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dicobai oleh iblis. Apakah dia berdosa? Ketika dia dicobai, ketika datangnya pencobaan, sekali lagi kita belum berdosa. Tapi ketika kita terseret oleh pencobaan itu, barulah kita namanya berdosa. Ya. Jadi Yesus sebagai manusia di dunia ini, dia memberikan teladan yang terbaik buat kita, bahwa akan ada pencobaan datang. Tapi Yesus memberi contoh teladan bahwa dia tidak ikut akan yang namanya bujuk rayu dan
intimidasi iblis. Akhirnya apa? Tidak ada dosa, saudara. Makanya kalau mau tidak ada dosa, kamu harus menolak iblis untuk merayu kita. Jadi ketika ada rayuan, kita punya keinginan, saudara, kemudian iblis, nah lihat, anak ini punya keinginan, nah, keinginan untuk berdosa, maka saudara, dia akan cepat-cepat menyergap kita, dan dia mengintimidasi kita, dan dia mencoba itu loh. Gak apa-apa kan, mumpung gak ada orang tua, kita masuk kamar aja. Nah, hari ini saudara, banyak anak-anak muda yang jatuh dalam dosa seksual. Kenapa? Karena lemahnya pengawasan, karena begitu bebas, karena mereka tinggal di kos-kos. Hari ini ada namanya istilah kos LV, saudara, Las Vegas gitu kan. Begitu bebasnya, saudara. Orang bisa masuk, orang laki-laki perempuan bisa masuk bersama dan kunci pintu. Nah itu loh, saudara. Oh, nggak ada yang lihat. Akhirnya dikunci, saudara. Dan akhirnya keinginan berbuat dosa. Nah, itu yang saya maksud, saudara, ya. Jadi sebenarnya ketika ada intimidasi itu datang, saudara, kita harus cepat-cepat. Wah, nggak enak nih, nggak ada orang nih, maka kita harus keluar saja yuk, gitu ya. Kalau kamu anak-anak muda yang sedang pacaran, jaga kekudusan, saudara, ya. Saya selalu menekankan, lebih baik kita beramai-ramai, saudara. Karena kalau sepi, saudara, iblis itu gampang untuk mengintimidasi, meracuni kita. Gak apa-apa kok, kamu kan saling mencintai, gak apa-apa, lakukan itu saja. Itu namanya sudah jamak, sudah biasa kok. Nah, intimidasi itu. Tapi kalau beramai-ramai itu, saudara, nah itu menutup kesempatan iblis mengintimidasi, dan kita akhirnya terprotek dengan teman-teman kita. Makanya kalau pergi bareng-bareng saja, ya. Jangan kemudian hanya berdua, saudara, ambil tempat-tempat yang sepi, nyelinap, bahkan tidak ada lampu, bahkan itu gelap sekali, mungkin di gua-gua, saudara. Nah, itu berbahaya. Nah, jangan sampai ini terjadi. Karena apa? Iblis bisa mengintimidasi kita dan kita bisa berbuat dosa. Jangan sampai terseret, saudara. Jangan mau diseret, iblis pergi. Nah, saudara, lihat Yusuf anak muda, saudara. Wow. Ya, kalau hari ini saya lihat banyak anak-anak muda, pria-pria ganteng itu, saudara, badannya bagus sekali, jalannya sama tante-tante, saudara. Ya mungkin itu ibunya, saudara, ya, atau itu mamanya. Tapi, saudara, ada di zaman Yusuf, saudara, tante-tante Potifar ini, saudara, terpikat sama Yusuf. Anak muda ini masih polos, masih begitu murninya, saudara, ya. Dia kemudian menggoda. Lihat, ini caranya iblis mengintimidasi Yusuf, saudara. Dia menggoda, nggak ada Om Potifar, nggak ada kok, nggak usah takut, masuk aja, ayo sini, itu, saudara. Nah, itu, saudara, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf jelas-jelas memiliki nilai kehidupan. Ya, dia menjaga hidup kudus. Dia nggak mau, dia tolak, dan dia lari, saudara. Walaupun resikonya akhirnya dia difitnah dan dipenjara. Nah, itulah, saudara, menolak dosa itu ada konsekuensinya juga yang harus kita tanggung, saudara. Iblis itu selalu akan terus supaya sampai kita jatuh dan akhirnya kita kalah. Jangan biarkan hawa nafsu yang berwujud racun kehidupan itu menyertai kita, karena kita tidak mau hidup kita binasa di dalam jurang. Nah, kekasih hati Tuhan, saya mau katakan hari ini bahwa marilah kita jaga hidup kekudusan kita. Dengan apa? Ya, anak muda menjaga kehidupannya. Mazmur katakan demikian, toh. Dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Artinya, saudara, waktu saudara mengetahui nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, itu akan menjadi pagar buat kita, menjaga hidup kita supaya tidak berbuat dosa. Baca firman Tuhan. Saya selalu bersyafaat, saudara, supaya semua jemaat Cornerstone itu membaca firman Tuhan. Kenapa?
Karena saya memegang firman ini yang Daud katakan bahwa dengan apa anak muda menjaga hidupnya kudus dan suci, yaitu dengan firman Tuhan. Jadi ketika membaca firman Tuhan ada nilai yang masuk. Ketika saudara ada keinginan berbuat dosa, kemudian ada pagar untuk saudara tidak lakukan. Nah, itulah saudara, ya. Nah, kekasih hati Tuhan, mari hari ini saudara kita punya satu sikap, ya. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Ada burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah burung tidak bersarang di kepalamu, saudara, ya. Jadi kalau kita tahu, saudara, ada burung, biarin aja burung lewat. Tapi kita harus jaga kepala kita jangan sampai menjadi sarangnya, saudara. Itu namanya keterlaluan, saudara. Kalau saudara berdosa juga demikian, saudara. Pencobaan itu akan datang. Makanya Tuhan dalam doa Bapa kami yang selalu kita ucapkan setiap hari, saudara, dikatakan bahwa janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita bisa meminta Tuhan, ya. Karena apa? Iblis itu rajin, saudara. Makanya jangan mau kalah sama iblis. Iblis itu rajin. Dia itu seperti singa yang siap menerkam. Pada saat kamu lengah, maka dia akan menerkam kita. Oleh karena itu, perhatikan ini baik-baik, ya. Pencobaan itu akan ada di sekeliling kita. Tapi kalau kamu punya pagar iman yang baik, maka pencobaan itu tidak berlaku atas hidup kita. Dia akan selalu datang dan siap menerkam seperti singa. Singa yang mengaum-ngaum, dan dia mengendap-endap, dan dia menunggu kapan waktu yang tepat untuk saya masuk mencobai dia. Nah, itulah kekasih hati Tuhan, ya. Satu perumpamaan ini baik sekali, saudara, ya. Jadi supaya saudara mengingat, ya, kalau ada sampai burung itu bersarang di kepalamu, itu sama sudah keterlaluan sekali kamu, ya. Ya, bahwa engkau membiarkan burung itu ada di atas kepala kita. Nah, kekasih hati Tuhan, apa itu racun hawa nafsu, saudara? Ya, racun yang disebut nafsu anak muda, nafsu orang muda yang dimaksud Rasul Paulus. Yang pertama adalah hawa nafsu liar, saudara. Ya, itu yang bisa meracuni anak-anak muda, saudara. Ya, hawa nafsu. Yang pertama adalah nafsu seksual, ya. Seks itu bukan dosa. Saya katakan sekali lagi, siapa yang bilang seks itu dosa? Seks itu diciptakan untuk yang sudah menikah kudus, saudara, ya. Bukan untuk yang belum menikah. Jadi jangan bilang bahwa seks itu dosa. Seks itu dosa kalau di luar pernikahan, ya. 1 Korintus 10 ayatnya 8 dikatakan demikian. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Karena percabulan, karena dosa seks ini, saudara, mati ribuan orang. Luar biasa, ya. Karena dosa seksual ini, dosa percabulan, orang-orang itu banyak yang mati, dan yang menyebabkan namanya generasi hilang, saudara. Tahu gak maksudnya dalam kehidupan kita hari ini? Kalau kamu melihat, saya pernah mengalami, saya juga pernah jatuh dalam dosa seksual, ya. Sebelum pernikahan, apa yang terjadi? Kehidupanku mati, saudara. Kehidupan saya mati. Cari pekerjaan susah, ada sakit penyakit, ada banyak kemalangan, ada banyak permasalahan yang datangnya itu seperti matahari pagi, saudara. Terus datang dan tidak pernah absen, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, firman ini berkata bahwa kalau ada dosa seks, dosa percabulan, ya, yang dilakukan dari antara mereka itu membuat banyak kematian. Itu bisa mempengaruhi keluarga, bisa mempengaruhi masa depan, bisa mempengaruhi pekerjaan, bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, bisa mempengaruhi keadaan anak-anak kita. Nah, itulah, saudara, ya.
Oleh karena itu di masa muda ini saudara harus menjaga ini saudara. Saya selalu tekankan kepada seluruh kongregasi, dikatakan begini saudara, kalau kamu nanti menikah dan kamu ada dalam pemberkatan kudus, sakramen pernikahan nantinya, kamu akan menyongsong mempelai wanitamu misalnya begitu ya. Ada lagu, gimana lagu pernikahan itu? Teng 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 teng. Kamu akan berjalan dengan tegak, dengan mata yang berbinar-binar, dengan senyum, dengan kebanggaan. Kenapa? Saya sudah menjaga calon istriku dengan baik. Saya tidak membuat dia hidup dalam dosa, dan saya menjaga kekudusan dalam hubungan kami sebelum menikah. Sehingga ketika di altar yang kudus saudara, saudara akan dengan bangga, saudara akan dengan penuh sukacita melangkah di altarnya, karena saudara menjaga kehidupan pacaranmu kudus. Sehingga ketika dalam pernikahan, saudara dengan penuh kemuliaan Tuhan menatap altar yang kudus, dan saudara diberkati dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Tapi beda saudara ya, kalau saudara tidak hidup menjaga kekudusan di dalam pacaran, sehingga ketika saudara menikah, 3 bulan lagi istriku melahirkan nanti. Baru menikah 3 bulan melahirkan saudara, sehingga jalannya nggak bisa gagah saudara. Jalannya teng 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 teng, nunduk gitu dengan muka yang muram saudara ya. Saya berdoa supaya semua kongregasi, semua orang-orang yang menyaksikan pemberitaan firman ini menyerap dalam-dalam saudara, supaya menjaga kehidupan dalam kekudusan. Sebab kehidupan dalam kekudusan itu mendatangkan yang namanya berkat Tuhan, yang membuat kita bisa dengan bangga melangkah di altar yang kudus. Amin saudara. Kita punya komitmen saudara, khususnya anak-anak muda yang belum menikah hari ini, yang saudara masih pacaran, mari jaga kehidupan supaya kita nanti bisa melangkah dengan bangga di altarnya yang kudus. Amin. Nah, yang kedua saudara adalah cinta uang. Nah, anak-anak muda ini ya saudara, maunya sesuatu yang glamor, maunya sesuatu yang wah gitu ya. Selalu apa-apa gitu maunya wah. Temen pakai HP baru, saudara kemudian coba ganti, minta sama mamamu, papamu, Pak beliin dong yang baru dong, HP ku udah ketinggalan zaman ini gitu ya. Nah ini hawa nafsu saudara. Mari kita lihat saudara 1 Timotius 6 ayat 9. Apa yang dikatakan 1 Timotius 6 ayat 9? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ingat saudara, bahwa kamu kalau pengen senang duit, senang kaya gitu saudara, karena tujuan orang Kristen bukan kaya. Saya katakan berkat itu bukan hanya uang, bukan hanya mobil, bukan hanya rumah ya. Saya katakan berkat itu luas saudara. Waktu kita tidak sakit, itu berarti kita diberkati saudara, ada berkat Tuhan. Tapi kadang kita tidak bersyukur, waktu badan kita sehat biasa aja gitu, itu berkat saudara ya. Waktu kita masih bisa makan, walaupun sederhana, itu juga berkat. Jadi jangan ukur bahwa berkat Tuhan itu kalau yang kaya itu namanya diberkati Tuhan, bukan. Ada yang kaya tapi hidupnya menderita, ada yang miskin tapi hidupnya bahagia. Kenapa? Karena berkat Tuhan tidak diukur dari uang atau kekayaan. Nah, makanya belajar ini buat anak-anak muda semua ya, yang sedang mau menapak kepada kehidupan kedewasaan, yang sedang merajut yang namanya rencana untuk menikah, berumah tangga, bekerja dan lain sebagainya. Ingat, jangan ingin cepat kaya, jangan kamu cinta uang ya, karena itu akan membawa kita masuk dalam pencobaan-pencobaan. Ingin kaya,
Apakah orang Kristen boleh kaya? Ya boleh, saudara. Tapi kita tidak pernah tergantung pada kekayaan. Ya. Jadi jangan saudara salah mengerti. Wah, kata Pak Pendeta nggak boleh kaya. Enggak, saudara. Orang Kristen boleh kaya, tapi tidak tergantung kepada kekayaan. Gunakan kekayaan itu untuk semua pekerjaan Tuhan. Nah, kekasih hati Tuhan, ketika kita punya keinginan untuk cepat kaya, pengen sesuatu yang berbau dunia ini, saudara, itu adalah pintu pencobaan. Saudara sedang berdiri di pintu jurang. Sebab firman Tuhan tadi yang kita baca di Matius, jika ingin kaya, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Paham, saudara? Jadi semakin kita ingin kaya, semakin banyak pintu pencobaan yang akan kita hadapi. Nah, kekasih hati Tuhan, hawa nafsu yang ketiga adalah gila hormat, saudara. Ya. Karena apa, saudara? Banyak orang-orang di dalam Tuhan sekalipun itu namanya mengejar ini, kehormatan, kedudukan, jabatan. Waktu kita masih muda, saudara, kita mau dipandang, wah kita hebat gitu ya. Menjadi hebat tidak salah, tapi kalau ini dilandasi oleh hawa nafsu, itu yang keliru. Baca Galatia 5 ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, kekasih hati Tuhan, Rasul Paulus katakan janganlah kita gila hormat. Ya, mungkin kau hari ini sedang sebagai anak muda baru bekerja atau merintis usaha. Saudara, yang saudara kejar, saudara supaya meningkatkan harga dirimu, saudara pamer, saudara. Ya, kemudian bikin story, bikin status, saudara beli mobil baru. Ya, supaya apa? Saudara dihormati. Wah, dia sukses, dia orang-orang yang hebat. Ya, kemudian saudara jegal menjegal, itu banyak, saudara. Saya alami ketika saya mulai bekerja dulu, saudara ya. Jegal menjegal sesama teman itu biasa, saudara ya. Supaya apa? Kita disenangi bos, supaya prestasi kita baik, kelihatan performa kita baik, saudara. Supaya kita dihormati. Wah, kamu itu hebat ya sebagai karyawan yang good gitu ya, punya prestasi yang luar biasa. Memang prestasi itu harus kita lakukan, tapi saudara, kalau itu namanya ditempuh hanya dengan karena keinginan hawa nafsu, sehingga kita menjegal teman-teman kita, rekan-rekan tim kita, itu berbahaya, saudara. Ya, itu namanya dosa, saudara. Nah, kenapa? Karena dasarnya adalah hawa nafsu, ingin dihormati. Saya tidak berkata bahwa nggak usah berprestasi, bukan. Artinya bahwa ketika itu ditempuh dengan cara-cara yang jahat, saudara menjegal temanmu, saudara melakukan hal-hal yang tidak baik, itu dosa, ya. Dan itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau prestasi harus kita kejar, tapi dengan cara-cara yang benar. Nah, kekasih hati Tuhan. Nah, 3 hawa nafsu yang utama ini yang melingkupi anak muda. Kenapa? Karena mereka baru saja merasakan namanya kehidupan, gitu ya. Iblis itu tahu sasarannya. Kenapa anak-anak muda? Karena mereka masih bau kencur, mereka belum pengalaman, mereka masih dipenuhi dengan hawa nafsu, pengen mencoba. Nah, itu sasaran empuk oleh iblis. Iblis mau supaya, nih tak tawarin, pasti dia mau. Nih tak tawarin, pasti dia mau. Kenapa? Karena kita penuh dengan keinginan yang liar, saudara. Nah, hati-hati, saya mau katakan ya, sebagai anak muda kita harus bisa belajar mengendalikan diri. Jangan sampai mau diracun oleh iblis. Karena kalau kita terracun, saudara, lama-lama kita akan diseret pada jurang maut. Sepertinya nggak apa-apa, saudara. Iblis selalu melakukan ini, sepertinya nggak apa-apa, itu biasa. Nah, itu selalu begitu ya. Orang-orang juga akan melakukan itu. Nggak apa-apa, kamu lakukan aja. Nggak apa-apa kok, orang-orang nggak tahu kok. Lakukan aja, gitu kan. Nah, itu lama-lama kita terseret. Oleh karena itu kuasai hawa nafsu kita. Nah, yang kedua, saudara,
racun yang kedua yang sering melanda dan tidak disadari oleh anak-anak muda adalah ketidaksabaran. Ya, ketidaksabaran. Orang muda tuh memang pengennya cepat. Dulu waktu saya muda, saudara, ya, kalau naik motor, saudara, itu selalu gasnya pol dan suaranya selalu harus yang kencang, reng 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 reng, gitu, selalu begitu mainin gas. Sekarang enggak, saudara, sekarang pelan sekali, ya, pelan sekali, bahkan lebih pelan dari istri saya kalau mengendarai kendaraan, saudara. Saya itu pelan sekali. Tapi waktu muda dulu, itu namanya dilingkupi dengan hawa nafsu, saudara, ya. Nggak sabar gitu, maunya cepet aja, lampu merah terobos saja gitu. Nah, itu karena apa? Nggak sabar, saudara. Kalau mengerjakan sesuatu pengennya cepat gitu, ya, pengennya langsung, kemudian bisa dipakai, kemudian langsung bisa ditampilkan. Nggak sabar, saudara. Anak-anak muda banyak begitu. Wah, dia punya satu keinginan, wah, mumpung masih kuliah saya mau bisnis misalnya gitu. Wah, dengan angan-angan yang besar, nggak sabar, pengennya cepet kaya. Ini kan tadi, ya, seperti hawa nafsu tadi itu, ya, pengen cepet kaya. Langsung di angan-angannya, habis ini aku mau beli motor, habis ini aku mau beli mobil, habis ini aku mau beli rumah. Ya, sebenarnya apa? Pengen menunjukkan, ya, dia tidak sabar, saudara. Ya, banyak yang dilingkupi dengan ketidaksabaran. Amsal 16 ayat 32 katakan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, jadi ingat baik-baik, ya, orang yang merebut kota adalah orang yang sabar. Kalau kamu mau merebut kota ini, kamu harus sabar, ya. Jadi banyak anak-anak muda yang jatuh dalam hal ini. Mereka tidak sabar, akhirnya apa? Semuanya berantakan. Pengkhotbah 10 ayat 4 katakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Banyak anak-anak muda yang mengambil keputusan pada saat emosi karena nggak sabar. Satu kali saya temukan ada satu teman saya, ya, teman kuliah. Dia kalau kerja paling cuma 3 bulan atau setengah tahun, saudara, paling lama. Setelah itu pindah kerja. Jadi selama masa 5 tahun itu dia sudah 10 kali pindah kerja, saudara. Akhirnya dia hanya mentok di level staff terus. Teman-temannya sudah jadi manajer, dia menjadi staff terus. Karena apa? Nggak betah, nggak sabar, saudara. Wah, kok gajinya kecil, wah, kok ini fasilitasnya, aku pengen ngejar fasilitas, mengejar gaji, saudara. Tapi lama-lama, saudara, ya, apa yang dia rindukan tidak terjadi. Malah dia disalib dengan orang-orang yang sabar, ya, yang akhirnya sudah jadi manajer, akhirnya sudah jadi pemimpin. Dia tetap jadi level staff saja. Dan makanya orang yang menguasai kota adalah orang yang sabar. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Tadi pengkhotbah katakan. Jadi kalau kita sabar dan kita mau ambil keputusan, itu jangan pada saat emosi. Kalau saat emosi, maka banyak kesalahan-kesalahan besar yang terjadi. Saudara, dalam kehidupan saya percaya bahwa Allah memenuhi semua kebutuhan saya. Ingat, kebutuhan loh, ya, bukan keinginan. Karena tadi saya katakan tidak semua keinginan adalah kebutuhan. Filipi katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Kekasih hati Tuhan, keperluan itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Anak muda selalu dilingkupi dengan keinginan, ingin ini, ingin itu. Tapi itu sebenarnya bukan kebutuhan. Tapi percayalah bahwa hidupmu dipenuhi oleh semua berkat Tuhan. Karena apa yang kita perlukan, Tuhan itu punya. Dan Tuhan itu berikan. Jaminannya ada dalam Filipi 4 ayat 19 ini. Allah kita memenuhi segala keperluan kita. Makanya saudara, harus saudara bedakan antara keinginan dan keperluan. Saudara menganggap bahwa Tuhan itu jahat.
Waktu aku berdoa, aku ingin ini, ingin itu, tidak dipenuhi. Jangan-jangan karena itu adalah bukan kebutuhan atau keperluanmu. Jadi hari ini saudara bangun ini, saudara, ya, punya rasa sabar, pengendalian diri yang baik. Supaya apa? Akhirnya tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Akhirnya kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir adalah yang sering dialami oleh anak-anak muda, dan ini meracuni anak-anak muda, adalah sikap ketidaktaatan. Nah, ya, ini saudara, ya, anak muda itu senangannya, saudara, merasa bahwa dia tahu semuanya. Dia merasa bahwa dia bisa melakukan ini dan melakukan itu. Akhirnya, saudara, dia melanggar aturan, dia melanggar perintah, dia melanggar apa yang diinginkan oleh para pemimpin atau orang tua. Nah, kekasih hati Tuhan, ini yang penting. 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Bacakan buat kita semua. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, tahukah saudara bahwa pada waktu ini, saudara, pada waktu ditulis ini, ayat ini, itu diperintahkan supaya anak-anak itu taat. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang memberontak. Hari ini pun banyak, saudara, anak-anak yang sudah meninggalkan orang tuanya, tidak mau dengar apa yang orang tuanya katakan, merasa bahwa apa yang dikatakan orang tua itu tidak benar karena saya lebih tahu. Itulah, saudara, sehingga lahirlah dosa ketidaktaatan. Padahal Alkitab berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat itu adalah melakukan walau tidak setuju. Nih, saya mau kasih satu konklusi ya. Apa sih arti taat? Taat itu dibolak-balik sama, saudara. T-A-A-T, T-A-A-T. Itu artinya nggak ada alasan untuk tidak melakukan. Kalau orang tua, pemimpin rohani, atau pemimpin di atas kita memerintahkan sesuatu, itu dia tidak asal-asalan, saudara. Dia pasti punya satu pertimbangan. Sebagai orang yang lebih berpengalaman atau orang yang sudah mengalami kehidupan ini, saudara, ya, makanya taat sama orang tua, taat sama pemimpin. Bagaimana kamu bisa taat sama Tuhan kalau sama orang tua kamu melawan, sama orang tua kamu tidak taat, sama pemimpin atau sama gembalamu kamu tidak pernah taat, atau sama pemimpin perusahaan yang dimana kamu bekerja tidak taat? Bagaimana kamu bisa taat pada Tuhan yang tidak terlihat? Nah, itu, saudara, ya. Jadi saya mau kasih nasihat buat anak-anak muda. Ketaatan itu adalah kunci keberhasilan, ya. Kalau kita hidup taat, itu artinya kita sedang belajar taat sama Tuhan. Orang yang terbiasa taat itu tidak akan sulit untuk taat sama Tuhan. Baiklah, saudara, saya tutup hari ini, saudara. Marilah kita jaga masa muda kita dengan kita tidak membiarkan racun masuk dalam kehidupan kita. Karena masa muda akan menentukan masa ke depan. Bukan hanya kehidupan di dunia, tapi kehidupan kita di dalam kekekalan. Dan kekasih hati Tuhan, jauhilah hawa nafsu seksual yang itu di luar pernikahan. Kalau itu belum waktunya, jangan lakukan. Karena itu kita berdiri di tepi jurang, saudara. Kalau kita terseret, maka habislah kita. Dan jangan menjadi orang yang cinta uang, tergoda oleh hawa nafsu untuk engkau menjadi orang yang kaya, untuk pengen cepat kaya dan lain sebagainya. Semua berkat itu kau pandang dari segi kekayaan, entah uang atau mobil atau lain sebagainya. Jangan mau jatuh oleh racun ini, dan jangan mau menjadi gila hormat.
bahwa kedudukan, jabatan, nama besar itu yang menjadi tujuanmu. Bukan. Kenapa saudara? Karena ini adalah racun yang bisa membuat kita terjerembab dan akhirnya kita mati. Dan yang kedua saudara, jangan mau jatuh oleh racun ketidaksabaran. Menjadi anak muda, jadilah anak muda yang bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Jangan ambil keputusan pada saat saudara emosi, sehingga membuat kesalahan-kesalahan besar terjadi dalam hidup kita. Maka orang yang sabar adalah orang yang menguasai kota. Dan berikutnya saudara, jadilah anak muda yang taat. Anak muda yang taat akan orang tua, akan pemimpin rohani, akan pemimpin pekerjaan atau manajer atau pemimpin perusahaanmu di mana engkau bekerja. Karena ketika engkau sedang belajar taat, engkau sedang dilatih taat kepada Tuhan. Siapa yang terbiasa taat, itu akan terbiasa taat kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, jauhi racun-racun ini, supaya hidup kita ada dalam anugerah dan berkat Tuhan. Hidup kita akan berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari setiap racun-racun anak muda, hawa nafsu Tuhan, seksual, cinta uang, gila hormat. Dan supaya kami tidak jatuh dalam ketidaksabaran, pengendalian emosi kami Tuhan. Tolong Tuhan. Dan juga rasa taat kami Tuhan, supaya kami menjadi manusia yang taat akan otoritas, supaya kami belajar taat akan Tuhan. Dan terima kasih, kami percaya hari ini ketika firman ini sudah selesai disampaikan, ada Roh Kudus yang bergelora yang membuat kami menyadari dan menghindarkan dari setiap racun-racun ini. Terima kasih Tuhan, berkat Allah melimpah-limpah atasmu, kuasa Allah menjamahmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.